beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Kapolres Tanah Datar beserta rombongan yang hadir pada pagi ini. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari Beringin, yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah mushola Nurul Yakin, yang ini jenderal-jenderalnya Pak, tetap subuh berjamaah. Jadi kita pada pagi ini Bapak sekalian mendapat kunjungan dari Bapak Kapolres yang beberapa saat yang lalu beliau juga hadir di sini. Tentu ini merupakan kebanggaan bagi kita. Kita berterima kasih kepada beliau dan jajaran. Mudah-mudahan dakwah beliau ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan kita bersama Bapak Kapolres masuk surga, Bapak Kapolres bersama kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu mari kita buka pertemuan kita ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon kepada Bapak Kapolres untuk berbagi ilmu keagamaan dengan kita secara bersama-sama. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ila akhiril ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atumakum di dunya nuziat minha haibatul Islam wa idza ta'akata amru bil ma'ruf wa liman barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqata min illa sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasul karim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada laporan, Pak. Kalau kunjungan kedua itu biasanya saya minta laporan. Ya Pak, kunjungan kedua saya minta laporan. Yang sudah dihitung berapa, yang sudah dijemput berapa, sisanya berapa, kendalanya apa. Berapa Pak? Itu orang-orang yang mendirikan Alfamart, Indomart, Owemart, Walmart, Cafemart, pokoknya yang belakangnya Mart itu. Kalau ngitung keuntungan dan kerugian itu nggak pakai kata-kata sekitar. Berapa kerugiannya? Sekitar 100.000 enggak. Dia pasti akan mengatakan segini. Orang dunia saja ngerti Pak, bagaimana cara bekerja untuk mendapatkan uang. Bagaimana kalau kita ini nanti ditanya sama berapa orang yang belum kamu datangi? Sekitar. Ini PR kita bersama Pak. Jadi sekali lagi Pak, apa kalau datang kemana-mana itu bukan hanya mau ceramah Pak. Kalau ceramah buya-buya ustaz-ustaz lebih jago. Tapi kami datang ke sana kemarin itu untuk mengajak sama-sama bekerja. Alhamdulillah tadi kemarin sore itu masjid kami yang ke 106. Ini kalau dihitung sekarang 107. Tapi kan nggak dihitung Pak, kunjungan kedua. Masalahnya di situ. Jadi sebenarnya bukan masalah mau ceramah, Pak. Kita ini mengajak sama-sama bekerja. Kalau ini tidak diatasi, tidak kita sama-sama kerjakan, ya tidak akan ada peningkatan. Yang sudah dihitung berapa, sudah dikunjungi berapa, sisanya berapa, kendalanya apa? Gimana Pak Ketua Masjid? Atau Bapak Ibu? Banding dengan Bapak kemarin di sini lebih banyak. Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Lebih banyak berapa orang?
17-an ya. Perempuannya bertambah 17, laki-lakinya gitu. Laki-laki sekitar tambah 7 orang. 7 orang. Ya. Penduduk aslinya berapa? Berapa penduduk aslinya? Eh? Upaya-upaya apa yang dikerjakan? Upaya-upaya apa yang dikerjakan? Upayanya mengajak ke rumah belum ada, ke rumah ya. Nah, rumah belum Betul, ada. belum ada. Terus ngajaknya lewat apa? Grup. Belum ada. Lewat grup musola. Ada. Grup komplek itu. Dulu kalau ada grup penyebaran agama Islam, Nabi di Mekah aja. Pakai grup, mari kita masuk Islam. Karena Bapak Ibu yang mulia, maksud beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu bukan untuk kita, ini bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kita memiliki 4 kitab yang harus kita imani. Apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Maksud beriman kepada kitab-kitab Allah itu untuk orang Islam, bahwa kita mengetahui dan meyakini ada satu kitab yang diturunkan Allah untuk orang Islam, namanya Al-Quran, yang isinya adalah perintah-perintah Allah. Al-Quran isinya perintah, isinya apa Pak? Isinya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Betul? Jadi maksud beriman kepada kitabullah itu dalam rukun iman, betul Pak ya? Adalah meyakini bahwa untuk orang Islam Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita yang isinya perintah-perintah. Sekarang Bapak kalau punya bos atau Bapak jadi bos toko kelontong gitu, perintah anak buah, kira-kira sore harinya atau siang harinya dicek gak Pak? Dicek gak Pak? Sore harinya kira-kira dicek gak? Dicek. Betul atau enggak perintahnya yang saya kasihkan itu, betul gak? Beberapa perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa tawassaw kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amaran nas. Maksudnya apa? Maksudnya perintah-perintah itu hendaknya dikerjakan. Nah sekarang kalau kita tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar Pak, bisa jadi nanti di akhirat kita ditanya. Nah, sebelum ditanya sama malaikat kan saya tanya dulu. Ya enggak Pak? Nah itu makanya perkara ini harus dikerjakan. Yang kedua Bapak Ibu yang mulia, ini ada 2 kolam. Kita umpamakan kolamnya kotor, dua-duanya penuh dengan sampah, kemudian airnya keruh, warnanya coklat. Yang nomor 1, dimasuki 2 orang bawa selang, selangnya mengalir mengeluarkan air bening, air jernih. Yang nomor 2, dimasuki satu kampung dengan membawa selang semuanya, selangnya mengeluarkan air jernih. Kemudian diobok-obok Pak, yang ini 2 orang, yang ini satu kampung. Lama-kelamaan sampahnya akan naik, air kotornya akan keluar, sampahnya akan keluar dari kolam, air keruhnya, air coklatnya juga akan keluar dari kolam. Kemudian yang tertinggal adalah air bersih. Betul? Pertanyaannya, cepat yang mana antara kolam yang satu dengan kolam yang kedua? Yang mana? Yang kedua. Cepat akan keluar sampahnya, airnya akan cepat bening dengan yang ke. Maknanya Bapak Ibu yang mulia, kalau mau kejahatan yang merajalela di kampung kita, kalau mau kemaksiatan di kampung kita hilang, kerjakan sama-sama rame-rame. Itu kalau dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, hanya kerjakan segelintir orang saja, ya lama. Maka jangan disalahkan siapa-siapa. Kalau masih ada bibit-bibit kejahatan, bibit-bibit penyakit masyarakat yang ada di kampung kita, lantaran kita diam saja. Kemarin Pak Kapolres nangkep narkoba Pak, didatangi satu orang pemuda Pak yang Bapak tangkap kemarin, tetangga jorong saya.
Kenapa? Karena kita tidak mencegah perbuatan fahsya dan tidak ada. Tapi secara tersirat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Satu orang Islam namanya muslim. Berapa orang Islam atau banyak orang Islam namanya muslimat, muslimin, muslimun. Mendirikan sholat, satu kegiatan namanya akimis sholat. Akimis sholat ala dzikri. Mendirikan sholat, mendirikan bersama-sama yuqimunas sholat. Jadi perintahnya untuk sholat berjamaah. Jadi Pak dihitung berapa DPT-nya laki-laki. Apa mau saya kasih Pak DPT-nya? Saya punya datanya per Jor. Jadi dihitung, setelah itu dipetakan Pak, siapa-siapa yang belum datang ke masjid, siapa-siapa yang sudah. Di ranking Pak, ranking 1 yang ke masjidnya 1 tahun 1 kali, ranking 2 yang 1 tahun 2 kali, ranking 3 yang 1 tahun 3 kali, ranking 4 1 tahun 4 kali ke masjid sebelum sholat. Baru didatangi satu persatu bagi tugas. Bapak hari ini kemana, bapak ini kemana, bapak ini kemana. Pak tidak mau Pak, tidak apa-apa, bawakan teh talua, suruh minum. Besok lagi nggak mau ke masjid, bawakan goreng pisang. Besok lagi nggak mau ke masjid, bawakan lemang tapai. Kan gitu Pak, pelan-pelan terus pelan-pelan sambil didoakan. Bapak Ibu yang mulia, kalau Bapak Ibu hanya berprinsip ini tugasnya ulama, ini tugasnya orang masjid, itu sudah, mohon maaf, bukan teknik yang betul, bukan teknik yang tepat. Zaman dulu Bu, ada namanya COVID. Kalau sekarang kita mengatakan bahwa man ra'a mungkaran fayughayyirhu biyadihi. Kalau kau melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Oh Pak, tangan itu berarti penguasa Pak. MUI, Pemda. Kalau tidak bisa dengan lisan itu namanya ulama, ustaz. Kalau tidak bisa maka kami Pak, kami hanya dengan hati. Betul? Itu pemahamannya kurang tepat Pak. Dulu zaman COVID, yang seharusnya bertanggung jawab siapa yang itu? Dinas Kesehatan. Betul Pak? Tapi bagaimana ceritanya polisi suruh nyuntik? Bapak dikejar-kejar suruh vaksin sama polisi, suruh yang nyuntik dokter polisi. Betul? Betul Bu? Harusnya yang bertanggung jawab adalah orang kesehatan. Tapi kenapa polisi suruh nyuntik? Karena keadaannya sudah gawat darurat. Hari ini keadaan kita sudah gawat darurat Pak. Maka tidak bisa lagi diserahkan ke Pemda, diserahkan ke ulama, tidak bisa. Kita yang harus merubah. Toh juga merubahnya dengan tangan. Kalau kau lihat kemungkaran cegahlah dengan tangan. Apa maknanya? Ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, udah azan, mari kita ke masjid. Malamnya kita pakai tangan. Apa maknanya? Kita angkat tangan, ya Allah. Si Agus, ya Allah, tadi pagi sudah saya kunjungi belum mau ke masjid, ya Allah. Dengan tangan, dengan lisan. Dah ke masjid yuk. Pak, ke masjid. Pak, ke masjid. Nah, ke masjid, nak kita ramakan masjid. Itu maksudnya dengan lisan. Jadi sudah tidak zamannya lagi pembagian tugas, karena sudah sangat gawat darurat. Apa maksudnya gawat darurat Pak? Kalau saya boleh ceritakan Pak, ya Allah, LGBT seperti apa? Terutama mohon maaf Pak, bandingin Pak, rawan, sangat rawan. Ada anak, boleh saya pikir gerak semua orang. Pak Ketua Masjid minta tolong dibantu Bapak Ibu. Satu hari satu orang menemui satu orang itu sudah bagus. Satu hari satu orang menemui satu orang, ajak dia ke masjid. Pak tidak mau Pak, tidak usah dipikir. Pak nolak Pak, tidak usah dipikir, besok lagi datang dengan niat kita. Ini adalah perintah Allah dan untuk merubah keadaan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita tidak ada usaha Pak, insya Allah nanti Allah akan memberikan hasil. Tapi jangan harap ada hasil kalau kita tidak berusaha. Insya Allah ya Pak ya. Pak Ketua Masjid dibantu Pak ya. Pak Wali dibantu Pak ya. Pak Wali itu cuma satu Pak. Kalau Pak Wali dibelah-belah jadi 10 nanti mati Pak. Pak Walinya cuma satu. Kalau bisa membelah diri seperti amubah tidak ada masalah Pak. Taruh sana taruh sini. Tapi kalau Pak Wali cuma satu, pikirannya juga banyak. Minta tolong dibagi-bagi, dibantu pikirnya
kita sama-sama bergerak. Siapapun, apapun yang bergerak pasti akan mendatangkan hasil, Pak. Apapun yang bergerak akan mendatangkan hasil. Kipas angin, Pak, kalau tidak bergerak rusak namanya. Kalau sudah rusak pasti dibuang. Selama dia bergerak mendatangkan hasil, membawa manfaat, Air yang sedikit, sedikit saja kalau dia mengalir itu mensucikan. Air yang banyak, kalau dia tidak bergerak tidak bisa mensucikan. Kalau ada penyakit di situ nanti mengembang menjadi sarang penyakit. Tapi kalau air itu bergerak meskipun sedikit akan menyucikan. Itu gambarnya. Kalau umat ini bergerak, masyarakat bergerak untuk amal ma'ruf nahi munkar, pasti akan mendatangkan manfaat. Itulah maksudnya kuntum khairal ummah. Kalian umat yang terbaik. Rijal linnas, keluar menemui manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Namanya orang hari ini menjadi umat terbaik, syaratnya itu, Pak. Syaratnya itu, Bu. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, bukan umat yang terbaik. Gelar umat terbaik itu nanti pahalanya, ganjarannya masuk surga duluan daripada umat-umat terdahulu. Daripada umat terdahulu. Bapak, tapi syaratnya mau amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak mau masuk surga duluan, belakangan-belakangan, antrinya panjang, silahkan tidak amar ma'ruf nahi munkar. Pak Wali, Pak Ketua Masjid, para tokoh ulama, para tokoh adat, para imam, mudah-mudahan datangnya kami yang kedua. Nanti kalau ada Pak Polisi lagi masuk sini, nanti mudah-mudahan sudah ada angka yang signifikan. Pak, alhamdulillah Pak, sudah 100% kami datang. Alhamdulillah Pak, yang sudah kami datangi 50% Pak. Cuman hasilnya baru 30% yang masuk ke dalam masjid. Masih ada 70% yang belum masuk masjid, Pak. Siapa nama-namanya ini, Pak? Fulan. Pak, minta bantuan. Nanti dibantu sama Pak Polisi diketok rumahnya. Ada Pak Polisi di sini. Nah, tadi itu saja dari saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.